Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Hai, aku Dina. Aku Hana. Kami dari Ikatan Alumni Ma'had Al-Abqari. Selamat datang di program pertama kami. Apa nih nak programnya? Ini podcast ya, podcast ngobrol-ngobrol kita. Tadi kamu sempat mention Ilma, kita Ilma dari Ilma, Ikatan Alumni Al-Abqari. Jadi ya yang kita obrolin nanti seputar alumni gitu. Dan kemudian mungkin kita ngobrol pengalaman kita ketika masih jadi santri gitu ya. Dan tentunya jadi santri di Al-Abqari, jadi serba-serbi Al-Abqari gitu. Oke, jadi nah kebetulan kali ini yang akan bercerita gitu ya selama menjadi santri dan juga setelah menjadi santri itu adalah kita berdua gitu. Kita perkenalan dulu kali ya, Nah ya. Betul. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan aku Haliza Aulia Madina, biasa dipanggil Dina. Aku alumni angkatan 2 Ma'had Al-Abqari. Masya Allah ya, aku juga angkatan 2 seperti Dina gitu ya. Namaku Hana Amalia Rahma dan memang aku memperkenalkan diri sebagai Hana. Jadi orang mengenal aku Hana gitu. Kalau kamu memang apa nih Dina, aku kan mengenal kamu sebagai Dina gitu. Itu aku kalau mengenalkan diri sih sebagai Dina gitu. Cuman di sini. Cuman pas aku kuliah ada beberapa dosen gitu ya, beberapa teman-teman aku yang manggilku Haliza. Mungkin biasanya kan orang kalau nama panggilan itu kan dari depan ya, nama depannya gitu. Ya dari Haliza itu ya, dari pertama itu Haliza, jadi dipanggil Haliza. Tapi aku kalau memperkenalkan diri ya Dina gitu. Tadi ngomong-ngomong dosen ya tadi, kamu berarti kuliah sekarang? Betul, alhamdulillah aku sudah lulus. Sekarang sudah lulus, Masya Allah. Dulu jurusannya apa dan di mana tuh? Dulu aku kuliah di jurusan Sastra Arab Universitas Pajajaran. Masya Allah, gitu. Keren kali berarti. Maksudnya lulusan Al-Abqari itu bisa di mana-mana ya? Kan kemarin teman kita ada yang baru lulus tuh di Mesir gitu. Memang mungkin ya umumnya dari pesantren itu biasanya ke Timur Tengah gitu, tapi ternyata dari pesantren juga nggak apa-apa gitu dan biasa gitu, ada di mana-mana di kampus-kampus negeri gitu ya di Indonesia gitu. Bahkan dari teman-teman kita juga yang lain itu ada beberapa yang keterima di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, ada juga yang di Universitas Indonesia gitu UI, ya, di UI dan di banyak universitas lainnya yang ada di Indonesia gitu. Nah kalau kamu kuliah di mana nih? Aku juga baru lulus ya. Oke, Masya Allah. Aku dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kalau orang mungkin kenalnya UIN Jakarta ya. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Saat itu aku sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum. Oke, jadi belajar hukum ya, Masya Allah. Seperti itu. Oke, nah kalau dulu nih nak, kamu pas masuk Abqari tahun berapa sih? Aku masuk tahun 2015 ya, 2015 dari SMP ke SMA. Berarti kamu masuknya pas SMA gitu. Iya, SMA. Aku jadi santrinya SMA. Kalau kamu? Kalau aku dulu masuk Al-Abqari itu dari tahun 2013 kalau nggak salah. Berarti jadi masuk SD, SMP. Dari SD ke SMP. Masya Allah. Berarti sejak dini gitu ya sudah sudah di apa, kita kan punya tadi tagline tuh ya di apa bumpernya tuh nurture the future gitu. Berarti kamu sudah mulai merawat masa depanmu tuh dari kecil gitu, dari kecil sekali, Masya Allah gitu. Itu gimana Din? Kamu kan maksudnya sebagai anak SD gitu ya, maksudnya anak SD kan banyak ya, kita masih ya umumnya gitu ya, umumnya banyak nggak taunya gitu. Terus habis itu ya pengennya tuh ikut-ikutan teman, kadang kita ya sekolah tuh pengennya tuh ya bareng-bareng teman, sementara kan kalau di pesantren itu kan emang udah waktunya belajar gitu ya. Kadang kayak gitu tuh. Waktu itu pengalaman kamu tuh ketika masuk Al-Abqari gitu ya, itu seperti apa? Oke, dulu itu jadi pas kelulusan SD tuh ya, kan lagi heboh-hebohnya tuh daftar ke sana ke sini. Nah aku tuh janjian sama teman-teman dekat aku pas SD. Nanti kita SMP-nya di sini ya, pokoknya udah janjian lah ya mau SMP di situ. Nah terus aku bilang ke orang tua aku, Umi gitu kan, Abi, aku mau sekolah di sini ya SMP-nya, mau bareng sama ini gitu. Terus orang tua aku yang mengiyakan, iya kak, oke gitu. Nah keesokan harinya gitu ya, tiba-tiba Abi aku tuh ngajak aku kayak, Kak ayo kita daftar SMP ya. Oh akhirnya kamu kita menyetujui SMP-nya gitu. Yang bareng teman-teman gitu. Iya, aku pikir ya SMP yang aku mau gitu kan. Ya aku siap-siap lah, bergegas gitu kan, dengan senang hati gitu ya, mempersiapkan diri. Aku berangkat gitu kan. Nah pas di tengah jalan kayak SMP yang aku mau tuh harusnya kan belok kanan gitu. Nah ini kok Abi aku malah lurus keluar keluar jalur kayak, wah ini kemana ini, mau kemana gitu kan. Sampai akhirnya aku sampai gitu ya di suatu tempat dengan bangunan yang sederhana pada saat itu, kayak rumah-rumah gitu, terus ada saung-saungnya. Nah disitulah aku turun gitu kan.
Terus habis itu abi aku cuma bilang, ayo kak turun udah nyampe, kayak gitu, udah nyampe gitu kan. Terus udahlah turun gitu. Aku belum nanya tuh, ini sekolah apa, sekolah di mana, turun lah. Terus udah gitu habis itu ketemu dengan salah satu ustadz gitu ya. Aku lupa ustadz siapa waktu itu. Ustadz Asep bukan, Din? Kalau nggak salah Ustadz Asep deh. Iya, Masya Allah, beliau memang selalu menyambut santri gitu ya. Kesannya tuh, kesan pertama Apkori tuh selalu Ustadz Asep gitu. Masya Allah, ikonik sekali. Terus ya ditanyakan sama Ustadz, ditanya namanya siapa, asalnya dari mana. Terus habis itu Ustadz itu tiba-tiba nanya, sudah hafal berapa juz dalam Al-Quran gitu. Namanya aku kan dari SD negeri gitu, kayak bingung gitu. Hah, emang di Al-Quran kita tuh harus menghafal semua juznya ya, bukannya yang wajib tuh juz amma aja yang dihafalin untuk gitu sholat kan. gitu ya. Iya, sedangkan gitu iya ya. betul. Sedangkan ya yang aku tahu yang wajib buat kita hafal itu ya juz amma aja gitu, juz 30 aja gitu. Ya aku kan waktu itu hafalan juga belum 1 juz kan, jadi aku cuma bilang hafalan aku dari surat An-Nas sampai Ad-Duha aja Ustadz gitu. Nah waktu itu tuh yang daftar bukan cuma aku aja nak, jadi ada beberapa orang juga yang daftar. Nah kebetulan ada 2 orang yang daftarnya bareng sama aku gitu ya, kita di hari yang tesnya bersamaan barengan gitu iya. Nah pas abis Ustadz nanya aku tuh, Ustadz nanya ke dia kayak, kalau kamu namanya siapa, asalnya dari mana, terus hafalan kamu berapa. Nah pas dia jawab kalau aku hafalannya 3 juz, Ustadz tuh kayak, ya Allah Masya Allah banget gitu, kok anak SD gitu ya, hafalannya udah banyak, kok bisa ngafalin kayak Allah. gitu deh. Jadi insecure gitu saat itu Iya, kamu, jadi aku kayak ngerasa, ya Allah aku nggak ada apa-apa, ini sekolah apa sih, semakin penasaran gitu kan, ini sekolah apa, kenapa aku harus sekolah di sini gitu. Sampai akhirnya udah selesai proses pendaftaran dan lain-lain, tesnya dan lain. So aku pulang ke rumah. Nah, pas di rumah itu aku tanya sama Abi kan, Abi tadi sekolah apa? Kok kakak sekolahnya di sana? Kata Abi kan, Abi kan mengiyakan kakak sekolah di SMP negeri, iya, di SMP gitu negeri, ya. kenapa Bareng harus sekolah di sini gitu? Ini aku nggak punya teman, gak ada teman sama sekali gitu kan. Akhirnya Abi aku bilang, ya kasih tahu itu namanya sekolah yang tadi kakak daftar itu namanya pesantren Mahad Al-Abqari. Nah kakak kalau misalkan sekolah di sana, insya Allah kakak akan belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Terus juga jadi penghafal Al-Quran gitu, jadi hafizah gitu kan. Terus juga kakak akan belajar pelajaran-pelajaran bahasa Arab, pelajaran-pelajaran fikih, usul fikih, hadis dan ilmu hadis. Pokoknya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan dengan Islam gitu. Yang nantinya Abi itu berharap, sampai Abi itu bilang gitu ya, Abi itu berharap kakak kalau misalnya sekolah di sini kakak bisa menjadi generasi tunas ulama gitu, sebagaimana ya visi misi Al-Abqari gitu kan, untuk mencetak generasi tunas ulama gitu. Nah itu awalnya tuh ya. Terus sampai akhirnya ya, oh ya udah gitu kan, ya aku nurut aja lah ya sama Abi gitu ya, walaupun ada rasa terpaksa juga pada saat itu. Sampai akhirnya ya aku sekolah di sini gitu ya, di pesantren Al-Abqari setahun 2 tahun gitu ya, aku lewatin gitu. Aku juga diajarkan gimana caranya tahsin Al-Qur'annya itu, gimana caranya kita membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Terus juga belajar menghafal Al-Qur'an, belajar bahasa Arab dan lain. Sampai akhirnya tuh aku ngerasa kayak, mungkin awalnya aku sekolah di pesantren Al-Abqari ini dipaksa gitu kan, karena perintah orang tua. Tapi ternyata setelah aku alami gitu ya, setelah aku lalui dan lain-lain, aku ngerasa oh bukan karena perintah, tapi memang karena aku butuh untuk sekolah di sini. Gitu. Jadi mungkin kesan awal aku untuk Al-Abqari pertama sederhana gitu ya, setelah aku menjalani jadi luar biasa. Gitu deh kesannya. Dan aku tahu kamu itu, kita kan seangkatan, jadi kita lulusnya bareng gitu ya. Kamu lulus dalam keadaan memang Masya Allah hafal 30 juz ya Din. Masya Allah. Tadi kan ceritanya kamu insecure gitu ya, ketika dites di hari yang bersamaan ada orang lain gitu ya, terus ditanyain berapa hafalannya, 3 juz gitu kan, sementara kamu cuman beberapa surat aja gitu. Betul. Membuat diri kamu insecure. Tapi insecure itu ternyata maksudnya di beberapa kondisi kita perlu gitu, karena tadi untuk mengupgrade diri gitu, supaya kita tuh nggak jadi di situ-situ aja gitu, tapi kita tuh lebih naik lagi gitu. Itu dah. Keren sekali, Masya Allah. Kalau kamu gimana Nina ceritanya? Aku penasaran nih. Iya, aku mungkin ya nggak selama kamu gitu ya. Ya makin lama mungkin ya Masya Allah kebaikannya makin banyak ya gitu ya. Tapi bukan berarti itu ketinggalan juga gitu. Aku masuk Al-Abqari itu ya tadi 2015, berarti masa peralihan dari SMP ke SMA. Jadi aku cuma 3 tahun, kalau kamu 6 tahun gitu ya. Dan itu sebenarnya juga aku yang ya tadi orang tua gitu, karena orang tua gitu ya, orang tua yang minta untuk pesantren gitu ya, dan spiritnya sama sebagaimana orang tua kamu gitu ya pengen anaknya jadi solih gitu, baik gitu. Dan memang tagline Abqari kan sekolah tahfiz Quran dan bahasa Arab gitu. Dan itu memang orang tuaku ya, maksudnya dulu kan lagi
booming tuh kayak sekolah penghafal Quran kayak gitu-gitu kan baru tuh zaman-zaman 2015 ke belakang gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang baru banget tuh orang tua, jadi pengen deh anaknya biar ngafal Quran gitu, biar dekat dengan Al-Quran gitu saat itu gitu. Tapi ya apa namanya, ya saat itu namanya anak dari negeri ya gitu, kita betul, terbiasa dengan kebebasan gitu ya. Apalagi pada saat itu kan kamu SMP gitu ya namanya anak remaja kan pada saat itu pasti ya dia masih udah masa lagi menggebu-gebu lagi gitu ya. itunya ya, lagi gitu ya kayak gitu. Penolakannya gitu. Ya itu aku menolak gitu. Pertama memang aku menolak karena sebelum SMP negeri itu aku pernah pesantren juga, Din. Aku pernah ngerasain pesantren. Itu di mana tuh? Di Garut dulu. Di Garut. Iya, jauh banget, lebih jauh daripada Apkori, dan itu cuma bertahan 6 bulan. Setelah 6 bulan itu aku pindah ke ya SMP negeri tadi. Itu kenapa tuh cuma bertahan selama 6 bulan? Ya pokoknya ada kesan yang tidak baik gitu ya. Dan itu tentang pertemanan gitu. Nah, dari situ apa namanya, dari ya tadi kesan tidak baik itu aku sebagai anak remaja gitu ya menjadikan apa namanya pesantren yang sebelumnya di Garut itu sebagai standar umum gitu ya, mengeneralisir seluruh pesantren gitu. Jadi ketika orang tua aku minta aku untuk udah teteh gitu, aku dipanggil teteh gitu ya, teteh pesantren aja gitu di Al-Apkori gitu, insya Allah ini baik untuk teteh gitu. Aku bilang nggak mau gitu, baik menurut mama belum tentu menurut aku baik gitu ya. Berarti gitu. jadi terus isu kamu gitu ya. Terus ya pokoknya menolak, dan aku memang sudah SMP gitu. Mungkin kamu lebih kecil lagi masih lebih patuh gitu ya. Kalau anak SMP kan kadang ya gitulah gitu ya. Nah itu aku memang menolak. Bahkan orang tuaku itu sampai di hampir kalah gitu, yang kayak ya udahlah gitu ya, ikutin anaknya aja gitu kan. Kadang kayak gitu sama bapak gitu ya. Diskusi gitu. Nah itu hampir beliau-beliau itu hampir kalah gitu atas ya ego aku gitu ya. Tapi alhamdulillahnya saat itu, Din, aku kan masuk sini itu, masuk Al-Apkori itu bersama adik aku. Jadi aku masuk apa namanya SMA. Nah adik aku itu masuk SMP gitu. Nah, itu yang lebih kecil lagi kan, usianya iya. lebih kecil gitu. Nah saat itu yang akhirnya membuat aku membuka luluh, gitu ya, luluh hati, gitu ya, membuka hati gitu untuk mencoba gitu ya, coba deh gitu ya Al-Apkori itu pesantren gitu. Saat itu anak kecil itu gitu ya, ketika dibilang disuruh pesantren gitu ya, responnya itu kayak gini, kayak ya udah apa namanya, aku nggak apa-apa dipesantrenin asal menurut mama dan bapak itu yang terbaik buat aku. Masya Allah, gitu. Masya Allah kan anak sekecil itu ya bisa ngomong kayak gitu, SD ya gitu ya, anak kecil dari luar gitu. Dan ya aku sebagai kakak gitu ya, ada maksudnya maruahnya tuh ya kayak turun gitu. Wah, gitu. Saya kok bisa ngomong kayak gitu gitu. Anak kecil aja kayak gitu gitu. Maksudnya yang besar kakaknya kok begini gitu. Masya Allah. Nah itu ya dari situ aku apa namanya, jadi titik di mana aku mulai membuka gitu. Oh ya udah deh, coba aja gitu. Dan akhirnya ya udah gitu, aku ya ikut kata mama gitu. Seperti itu. Nah waktu dulu kamu ingat gak sih, jadi pas kita mau masuk SMA itu kan ada namanya masa observasi ya. Itu kayak ospek lagi, kayak jadi anak-anak santri baru yang mau mondok di Al-Apkori itu kayak mukim dulu selama beberapa hari gitu ya. Terus ada pengenalan-pengenalan juga dari pesantren, dikenalin tentang guru-gurunya, kurikulumnya, tentang pelajaran-pelajaran dan juga teman-temannya. Nah pas masa observasi itu gimana sih Nak kesan kamu terhadap kami gitu, terhadap, kan aku santri lama kan dihitungnya betul. Gitu, terhadap kami sebagai teman-teman kamu gitu ya, dan juga kesan kamu untuk Al-Apkori itu sendiri gitu. Itu bersambung dari cerita adik aku tadi gitu ya. Aku akhirnya membuka diri ya dari ya kata-kata anak kecil itu gitu ya. Kemudian ketika di Al-Apkori gitu kan, kita memang ada masa observasi tadi 2 hari gitu. Seingat aku memang 2 hari gitu. 2 hari itu ya, bahkan udah baru masuk gerbang aja dulu kan santri Apkori tuh kalau misalnya ada mobil gitu masuk itu tuh suka mengerubung, orang tua tuh disalimin gitu. Itu jadi kesan buat orang tua tuh kayak kesan kayak ya Allah kok ada ya anak mau nyalimin orang asing gitu loh. Kayak gitu kan dulu jarang banget gitu ya, asing gitu ya. Nah itu kalau untuk orang tua aku itu kesan baik gitu. Nah untuk aku itu juga maksudnya aneh gitu ya, aneh dan menggembirakan gitu ya. Dan mereka tuh pasang wajah yang sumringah gitu kalau bahasa Sunda gitu ya, kayak senang gitu, menyambut gitu ya. Dan karena isuku sebelumnya di pesantren sebelumnya itu yang di Garut tadi itu soal pertemanan gitu, itu ya mulai luntur gitu. Ternyata nggak semuanya pesantren begitu ya. Ini teman-teman kok ramah-ramah berarti gitu, ya segala macam. Nggak semua pesantren itu menyeramkan gitu ya. Betul. Nah itu dari situ aku mulai
ih kayak mau gitu, mau. Dari situ memang aku sudah mulai ridho, ikhlas gitu. Dan akhirnya ya itu kita habiskan masa 2 hari itu ya untuk ya perkenalan, kita ikut sedikit aktivitas karena memang nggak semuanya kan gitu. Iya, hanya beberapa. Nah itu menyenangkan gitu. Ternyata pesantren itu tadi betul kata kamu tidak semenyeramkan itu dan menyenangkan gitu. Dan yang dulunya menyeramkan gitu ya, dia menurut kamu gitu, sekarang jadi menyenangkan gitu. Masya Allah. Karena di sini mungkin pertemanan itu ya kita ya kan di sini kan dididik, kita diberikan sakofah Islam gitu ya. Kita diberi pemahaman bahwa berjamaah itu sangat penting gitu. Nah ini latihan berjamaah gitu dari teman-teman gitu. Jadi kita tuh tahu kamu itu bukan cuma teman tapi kamu saudara gitu. Ya itu aku tuh disambut bukan sekedar sebagai teman tapi aku saudara mereka gitu. Jadi lebih erat lagi ikatannya gitu ya. Masya Allah, ikatan kekeluargaannya. Dan itu buat kamu sebagai santri baru gitu ya, apalagi yang punya trauma dengan pesantren sebelumnya, itu sangat berkesan banget. Sangat Masya Allah. Nah, pas kamu menjadi santri di Al-Qori ini, apa sih suka duka kamu gitu? Ada nggak sukanya atau dukanya? Pasti ada dong ya, namanya kehidupan kan kadang hitam, kadang putih gitu. Begitu pula dengan kita gitu ketika belajar, pasti ada suka dukanya. Nah, suka apa nih? Suka dulu apa duka dulu nih? Duka dulu kali ya, biar happy ending gitu. Duka kamu selama belajar di Al-Qori gitu, apa nih? Duka aku ya karena tadi aku maksudnya meskipun tidak terlambat tapi tentu saja itu ya telat gitu loh. Ya masih bisa dikejar gitu, tapi ya perlu effort yang banyak gitu untuk mengejar ketertinggalan gitu ya. Ya ketika masuk aku sudah SMA gitu ya. Ya umur yang sudah ya harusnya sudah matang gitu ya. Nah itu saat itu aku baca Quran aja belum bagus gitu ya, boro-boro untuk menghafal gitu. Baca Quran aja belum gitu. Ketika masuk di Al-Qori tadi kan kita sempat mention Ustadz Asep gitu ya, kamu bertemu pertama kali dengan beliau di tes gitu. Aku juga dites sama Ustadz Asep gitu ya, sama beliau gitu. Itu baca tes pertama itu surat apa Din yang kaf, surat Maryam. Surat Maryam itu aku nggak tahu cara baca kaf ya ayat sod itu aku kafaya apa gitu ya, aku nggak tahu gitu. Masya Allah, itu berarti kan sangat jauh sekali gitu ya, padahal kan itu ya pedoman kita Al-Quran gitu. Nah itu dibaca aja enggak, apalagi diterapkan gitu kan. Kalau di sini kan kita memang dibiaskan aturan-aturan kita memang diserap dari ya aturan-aturan di Quran gitu ya, dilatih kita di sini. Itu saat itu aku merasa ya Allah ini sedih banget gitu. Ini aku banyak banget jauhnya ketertinggalannya gitu. Dan aku melihat kalian itu ya itu seperti itu, sudah terbiasa sudah gitu jauh ya. gitu ya. Nah itu. Tapi kamu tau gak sih Han dulu ya, karena aku juga kan dari nol nih pas masuk SMP, yang aku insecure juga dengan orang-orang yang hafalannya sudah banyak gitu. Nah pernah pas tahfiz, itu kan tahfiz ya, pas menghafal Quran itu aku setoran, pertama kali aku setoran itu surat An-Naba, aku cuma 2 ayat doang. Cuman amma yatasaalun anin naba'il azim, udah kayak gitu doang. Itu ustadznya nggak kaget apa gimana gitu? Ya ustadznya awal, Dina beneran setorannya segini kata ustadznya. Ya aku dengan jujurnya itu bilang, iya ustadz, Dina belum bisa ngafal yang banyak gitu. Jadi di saat teman-teman aku kalau ngafal selembar, 1 halaman, setengah halaman, itu aku cuma 2 ayat An-Nabanya gitu loh. Jadi ya aku juga sama kayak kamu benar-benar dari nol gitu. Bukan ketika masuk Al-Qori itu bukan santri-santri yang emang udah punya bekal gitu. Dari sisi tahfiz, bahasa Arab dan lain-lain itu benar-benar dari nol. Berarti kita di Al-Qori justru ya digali potensinya gitu ya. Terus kemudian ya dibantu gitu, difasilitasi gitu untuk ya menemukan diri kamu gitu ya bersama Al-Quran gitu ya. Masya Allah, itu sih duka aku tadi. Kayak kamu gitu, insecure gitu. Dan aku emang sampai ngedown banget gitu. Sampai aku itu kan baru yang kita kan sebelum ngafal ya ada belajar Qurannya tahsin gitu ya gitu. Itu kan itu tahsinnya. Ketika ngafalnya juga gitu, aku menemukan kesulitan gitu. Ya sangat sulit sekali tentunya Din gitu. Aku bahkan ada jejaknya gitu ya. Al-Quran aku kan dari sejak masuk sini aku nggak ganti, Al-Qurannya itu aja gitu. Dan aku nggak mau ganti sampai sekarang gitu. Al-Quran legend berarti ya. Al-Quran legend gitu ya. Itu Al-Qurannya masih sama gitu. Dan itu kalau halaman-halaman awal gitu ya, di juz pertama ya Al-Baqarah gitu ya. Itu tuh soek-soek gitu, nggak beraturan gitu ya. Itu sampai robek-robek gitu ya. Karena ketika menghafal tuh aku sampai nangis. Dan bukan cuma air mata aja, tapi air di hidung, dari hidung keluar gitu. Karena ya Allah berat banget ngafal gitu. Aku sampai di titik aku nggak mau pesantren lagi deh. Tapi bukan karena teman atau apa, karena ya ketidakmampuan aku tadi gitu ya. Maksudnya aku merasa insecure. Aku pantas nggak sih di sini bersama teman-teman yang baik gitu, segala macam gitu. Nah itu tadi dukanya. Kalau menurut dukanya itu aja kah? Dukanya yang tadi sih yang
Hafiz sama aku juga pernah. Jadi waktu Pernah itu belajar bahasa Arab kan ya. Namanya dari negeri kan aku sama sekali nggak tahu bahasa Arab itu apa gitu. Jadi waktu itu ulangan ujian bahasa Arab. Jadi kalau dulu pas aku SMP tuh ujian bahasa Arab itu 2. Ujiannya tuh 2, ada lisan dan tulisan. Nah kalau misalkan tulisan kan masih bisa ngarang gitu ya. Walaupun nggak tahu jawabannya kita bisa ngarang gitu. Bahasa Arab tuh gitu, wow apa kayak gitu ya. Nah pas itu ujian lisan. Nah kebetulan ya ujian lisannya sama Abi kalau nggak salah. Abi Yasin langsung. Iya sama Abi Yasin waktu itu. Nah pas itu Abi tuh nanya kan, coba Dina tasrif fi'il madi. Kan fi'il madi kan yang wazannya fa'ala, falu, falas, fa'alata, fa'alna itu. Kamu tahu aku jawabnya apa? Aku jawabnya huwa, huma, hum, hiya, humana. Karena aku bener-bener nggak paham, bener-bener nggak tahu apa maksudnya tasrif fi'il itu apa ya, belum kebayang sama aku gitu. Yang aku tahu cuman bahasa Arab tuh huwa, huma, hum kayak gitu. Jadi semenjak itu tuh aku kan waktu itu kan ujian lisannya kan di kelas, ada teman-teman juga kan di belakang aku tuh banyak yang ketawa, banyak yang ngatain karena mereka mungkin lebih paham ya, udah paham gitu ya. Betul. Jadi kayak ya Allah, aku sebegitu nggak bisanya kak aku gitu, sampai ditanya fil aja, tasrifan fil aja aku nggak bisa gitu. Kayak ya Allah, itu sih duka aku gitu. Aku juga sering nangis kadang kalau mau tidur, kayak nggak betah di sini. Temen-temennya udah pada jauh-jauh pelajaran, udah pada banyak bisanya, sedangkan aku kayak dari nol banget pada saat itu. Tapi gitu. Yang aku syukuri itu aku lebih baik, maksudnya menjadi yang paling bawah gitu di tengah-tengah orang-orang ya yang bisa gitu. Dan itu memacu kita terus, Din. Aku kalau boleh, ini aib apa bukan ya? Aku di kelas itu, kelas Ustaz Dede ya, kelas bahasa Arab, aku nggak pernah dapet nilai di atas 3. Sementara soal itu selalu cuman 5 ya, iya soalnya 5. Itu kan gimana gitu ya, maksudnya pasti nilai kasihan banget itu, bukan nilai bener 1 gitu kan, enggak gitu. Nah itu apa namanya, ya aku bersyukur ketika aku bahasanya mungkin bodoh gitu di tengah-tengah orang pintar, tapi ya di luar itu ternyata ada, maksudnya kepake gitu loh. Maksudnya ilmunya itu ya, bahkan Masya Allah. aku ya pernah di kampus itu, Din, ada ada mata kuliah gitu, kita baca kitab gundul, qiraatul kutub ya kalau itu istilahnya. Waktu itu kitabnya tuh Ahkamus Sultaniyah gitu ya, yang gundulnya. Nah itu sampai kan banyak tuh anak-anak negeri lainnya gitu, dari SMK bahkan SMA negeri gitu kan. Yang dari pesantren paling 1-2 gitu ya, bisa dihitung gitu. Nah itu kita ya semua di kelas itu ya nggak bisa, Bu, kayak ibu dosen nggak bisa, kita nggak bisa ini apa segala macam, karena kita dari umum apa. Nah aku nggak ngomong, maksudnya ke ibu dosen nggak ngomong apa-apa gitu. Nah tapi ibu dosen tuh nanya di sini yang dari pesantren siapa gitu. Nah itu jadi yang dari pesantren itu sama ibu dosen diminta untuk kayak bikin kelompok kecil untuk mengajarkan teman-teman yang dari umum banget gitu. Ya untuk belajar bahasa Arab sebelum ujian gitu. Nah itu aku salah satunya itu ditunjuk jadi ketua kelompok gitu. Masya Allah. Padahal di sini aku ya ampun, aku 3 aja nggak pernah naik gitu loh. Dan itu aku tahu itu nilai kasihan banget kayaknya deh gitu. Nah itu Masya Allah. Berarti kan memang keberkahan ya, keberkahan gitu dari ya, mungkin pondok ini selama kita mengajar itu mengalir gitu. Bahkan setelah kita lulus pun masih ada keberkahan itu. Iya gitu. Masya Allah. Ya kalau di Al-Quran juga kan kata ilmu itu selalu banyak senantiasa disertai kata tuti gitu ya, diberi gitu. Dan memang ilmu itu ya pemberian Allah gitu. Nah ketika mungkin ya kita di kelas ketinggalan, terus kita mungkin bolos, nggak dapat nggak dapat pelajaran di kelas gitu ya, itu kan seharusnya secara logika ya udah kita nggak dapat gitu. Kadang ya maksudnya kita akhirnya paham gitu ya, itu mungkin ya berkah dari guru, maksudnya guru ridho apa segala macam, kemudian ya Allah memberi gitu kan, kayak gitu. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ya Al-Qur'an ini. Kalau misalkan sukanya Nina apa? Suka kamu ketika belajar di Al-Qur'an? Sukanya apa ya? Sukanya banyak lah tentunya. Seperti misalnya sesederhana aku berteman dengan kamu, aku sangat suka gitu. Masya Allah, aku juga senang berteman dengan Masya Allah, banyak deh kebaikan-kebaikan yang aku dapat dari teman-teman gitu. Terutama ya guru-guru tentunya gitu, dan lingkungan gitu. Ya aku sangat senang gitu di Al-Qur'an. Dan tadi kan kita backgroundnya itu dari luar ya, kita betul. dari negeri, kita nggak tahu, kita nggak tahu aturan. Maksudnya hidup itu ternyata tuh ada aturan gitu ya, manusia. Dan memang manusia itu ya kita baru belajar ketika di Al-Qur'an ya, kita belajar Quran gitu. Nah itu di surat Ar-Rum ayat 30 kan memang manusia itu ya fitrahnya itu diatur gitu. Betul, kita emang taat gitu, taat kepada Allah gitu. Nah itu dulu kan ya bebas, kita pikir itu hidup paling enak gitu. Ternyata ketika di Al-Qur'an gitu kita ya bertemu dengan aturan, awalnya memang kita memberontak, apa sih ini aturan apa segala macam gitu ya. Tapi justru ketika di luar itu
ya itu yang hilang gitu. Kok aku lebih nyaman diatur gitu dibandingkan tidak diatur gitu. Bahkan ya kalau boleh cerita, aku yang adik aku yang masuk Upcore juga gitu ya. Yang namanya kita masa-masa remaja gitu, meskipun dari pesantren, kadang keluar ya ketemu lagi sama teman-teman yang bebas, lingkungan yang bebas gitu ya. Waktu itu dia itu naik usianya 20 tahun ya pokoknya menuju dewasa ya, umur menuju dewasa. Nah itu dia bikin status gitu di story di WhatsApp gitu katanya. Pokoknya intinya tuh yang aku tangkap, dia tuh udah capek gitu dengan ya kebebasan ini, kemudian ya ketidakteraturan ini. Ternyata tuh yang dia cari tuh bukan bebas karena nggak ada ujungnya gitu. Betul. Ternyata tuh emang ya itu fitrah, ya itu mungkin dia sedang berbicara tentang fitrah dia gitu ya. Ya fitrahnya memang harus diatur gitu, dan itu aku nggak dapet di luar gitu, Din. Coba kamu dapat nggak di luar kan? Nggak, justru aku ya dapat itu semua ya dari Upcore ini. Dan kita tuh merasa, oh yaudah emang ini tuh ya udah kita nyaman diatur gitu. Nah, emang udah settingannya dari Allah, kita emang ya harus diatur gitu. Iya, makanya tadi kan kesan aku ya mungkin awalnya aku diperintah gitu, disuruh, tapi lama-lama ya karena kenapa aku di Upcore ya karena aku butuh di sini gitu untuk menjadikan diri aku untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari sisi keilmuan, adab dan lain-lain gitu. Bahkan kamu tau gak sih Nak, kalau dulu ya namanya dulu ya, kalau misalkan anak-anak pas kita SD atau misalkan pas kita di luar gitu, yang namanya adab tuh yang kita tahu kan cuman ya kita salim, harus baik sama orang tua, harus salim dan lain ya. Tapi kalau pas di Upcore tuh aku baru tahu sekali gitu ya kayak soal adab. Perihal nyusun buku di rak buku itu ada aturannya gitu. Jadi ya menghormati buku itu bagian daripada adab itu karena ilmu-ilmu gitu ya. Kayak kalau kita belajar gitu ya bukunya tuh nggak boleh ditaruh di bawah, nggak boleh sejajar dengan kaki, tapi harus di atas gitu, di meja dan lain-lain. Nah itu aku baru tahu ya di Upcore ini gitu. Itu semua dapetnya dari Upcore, dan ketika keluar kita merasa kehilangan banget gitu. Dan itu mungkin ya spirit kita balik lagi, kita sekarang balik lagi. Nah, kita mencari yang itu, Din, mencari yang hilang itu. Dan contoh kecil ya, contoh sederhana itu. Ketika aku di luar gitu ya, di luar itu ya kan pokoknya di masyarakat umum banget gitu ya. Nah itu ini cerita biasa gitu, cerita biasa sih gitu. Aku lagi naik motor gitu ya, terus kemudian ada anak-anak kecil gitu pada main bola di jalanan. Itu kan di jalanan tuh memang tempat jalan, bukan tempat main gitu ya. Tapi ya karena mungkin mereka kekurangan ruang gitu untuk bermain gitu, jadinya ya udah main di mana aja gitu. Nah aku sebagai pengguna jalan ya aku memakai hakku dong. Ketika aku mau jalan kemudian dihalangi ya aku minta mereka minggir, tapi aku baik-baik, aku tin klakson motor gitu ya. Dan apa yang aku dapatkan, Din? Tahu nggak? Kemarahan mereka. Marah, dan dia mengumpat itu kayak ngatain aku gitu pakai kata-kata kasar. Dan itu aku melihat kayaknya tuh anak-anak usia kelas 2 SD, 3 SD gitu. Dan itu berani ke kita yang lebih dewasa gitu, yang lebih tua dari mereka harusnya gitu. Mereka mikir kalau ya kan kita berhijab gitu, karena kan kita identik sama ibu-ibu gitu. Mereka udah nggak ada lagi tuh kayak hormat gitu segala macam gitu, kayak gitu-gitu. Berani gitu. Dan aku saat itu bukan aku nggak nggak mau mengingatkan gitu kan, kamu nggak boleh ngomong kasar gitu. Bukan aku nggak mau mengingatkan, tapi ya di luar itu karena tadi nggak ada aturan, nggak ada yang berjalan gitu ya, mas, sistem kontrol sosial gitu. Itu kalau misalnya ingetin, itu kan khawatir nanti orang tua zaman sekarang tuh kayak suka marah gitu. Padahal kita mengingatkan anakku untuk jadi baik gitu. Nah itu kontrol seperti itu, kontrol sosial gitu, itu nggak berjalan. Sementara di Upcore sesederhana kayak misalnya kita lagi doa bersama gitu ya. Doa bersama tuh kan kita juga kejamanan ya gitu. Mengalami momen itu kita doa bersama, kemudian kita dicampur dengan ikhwan gitu ya. Itu kan ustazah tuh suka kayak guru basar gitu. Padahal kita sebenarnya udah tahu kok, kita tuh udah paham soal itu. Kenapa sih cerewet banget gitu. Nah itu ternyata tuh ya itu siapa lagi yang ya maksudnya kita guru antara guru dan murid itu bukan sekedar hubungannya kontrak, gitu ya, bukan cuma di kelas aja, tapi di luar kelas juga kita ada hubungan, ada kedekatan gitu. Ada ya tadi hubungannya bahkan ya lebih daripada sekedar kontrak kontrak apa sih namanya, kerja ya, kontrak kerja gitu ya. Guru kan sih kerja gitu ya, enggak gitu ya. Beliau itu yang memikirkan akhirat kita gitu ya kan. Kalau kita ngelihat ikhwan gitu, itu kan ya kita berdosa gitu kan. Padahal itu kan sesuatu yang tanggung jawab tuh kita sama Allah aja, nafsi gitu. Tapi ya guru-guru ini saking ya maksudnya khawatirnya dengan kita gitu memikirkan ya akhirat kita gitu. Bukan cuma dunia, mungkin dunia kita diajarin ya pelajaran ini, skill-skill kehidupan segala macam, tapi soal akhir juga guru ya kita memperhatikan gitu. Dan itu di luar nggak ada gitu. Masya Allah, berarti guru-guru di Upcore itu benar-benar luar biasa ya. Selain beliau-beliau juga mengajar kita di kelas, beliau juga mengajarkan ilmu gitu ya kalau misalnya di kelas, tapi juga mengajarkan kita tentang pelajaran-pelajaran hidup di luar kelas gitu. Masya Allah. Berarti banyak banget gitu ya kebaikan yang kita dapat di sini.
itu kan tadi ya Din, aku ya tadi dukanya, kemudian sukanya yang akhirnya ya itu memang yang aku cari gitu ya, keteraturan hidup yang beraturan gitu ya, hidup dengan aturan gitu. Itu menurut aku suka gitu. Kalau menurut kamu suka, menurut kamu versi kamu gitu? Kalau aku suka yang aku dapat di Upcore gitu ya aku bisa dapat banyak kebaikan tadi gitu, dan juga aku mendapatkan apa yang namanya kenyamanan dalam belajar gitu ya, kenyamanan dalam mengembangkan potensi diri gitu, dalam menemukan potensi diri juga, dalam mengembangkan skill dan yang aku punya gitu ya, itu aku dapat di Upcore gitu. Masya Allah. Memang itu suka itu ya, sukanya tuh ya kebaikan gitu ya emang mungkin fitrahnya manusia kali ya, manusia itu yang pada kebaikan betul, gitu. lebih menyukai yang namanya kebaikan gitu, daripada keburukan gitu. Dan itu kita baru kayak klik gitu, oh kita tuh condong pada kebaikan gitu sebagai seorang muslim itu ya ketika di sini. Sebelumnya kan kita ya pengennya bebas apa segala macam, nggak mau diatur gitu kan, padahal ya sebenarnya bukan nggak mau diatur gitu, tapi kita belum butuh belum tahu aja gitu esensi gitu. Dari terikat dengan hukum tuh gimana, esensi dari ketika kita diatur tuh kayak gimana rasanya gitu. Ya ketika aku merasakan gitu ya, oh ternyata nyaman ya, aku merasakan itu di Upcore gitu. Jadi mungkin ibaratnya kayak Upcore itu bukan hanya sekolah gitu kalau buat aku, tapi rumah juga gitu, tempat kita mencari kenyamanan. Makanya aku kesini lagi gitu selalu lulus dari kuliah itu gitu deh. Nah tadi kan selain kegiatan belajar gitu ya, nah kamu ada nggak sih kegiatan-kegiatan lain yang kamu ikut di pondok ini gitu? Kan banyak tuh kegiatannya. Iya ada sih, ada ikut berorganisasi gitu. Jadi kita juga belajar berorganisasi ya di sini. Gitu. Ada namanya Inkisyari. Jadi Inkisyari dulu sih kayak nggak keren banget namanya. Kita kayak OSIS tuh punya pride gitu. Jadi anak OSIS di luar tuh kayak keren banget itu. Tapi di sini kok Inkisyari nggak keren banget. Jadi tuh pengen flexing ke teman-teman luar gitu kayak namanya aja beda gitu ya. Tapi ternyata itu ada filosofinya, ada keren banget di balik itu. Nah, itu Inkisyari tuh apa sih? Inkisyari itu intra koordinasi santri Yayasan Pesantren Mahad Al-Qori. Nah, Inkisyari itu sebenarnya itu ada filosofinya tuh bagus banget. Jadi Inkisyari itu, nama Inkisyari itu diambil dari nama pasukan Utsmaniyah, pasukan Islam pada masa kekhilafahan pada waktu itu, Jenisari gitu. Dan itu setahu aku pasukan itu pasukan terbaik di antara pasukan yang ada gitu ya. Masya Allah. Dan itu mungkin kenapa kita dinamain itu ya biar kita seperti pasukan Jenisari gitu, menjadi pasukan yang terbaik, menjadi gitu. pribadi yang terbaik, semangat senantiasa untuk berjuang gitu ya, dalam menyebarkan agama Islam gitu. Masya Allah. Kalau dulu pas di Inkisyari kamu jadi apa, Nak? Aku jadi tim media gitu. Tim media itu namanya Ilamiah dulu. Iya, dulu tuh Infocom kalau nggak salah nama Indonesianya Infocom gitu. Media. Kalau bahasa Arabnya Ilamiah. Oh iya, kamu itu ya ketua kita gitu. Enggak, ketua. Belum. Sebelum menjadi ketua Inkisyari gitu. Aku dulu aku awal banget jadi Inkisyari itu awal dibentuk tuh pas aku kelas 8. Kalau nggak salah di Upcore ini itu belum ada, karena kan mungkin waktu itu baru 2 angkatan ya. Pas aku kelas 8 itu ada 3 angkatan. Nah, itu mungkin sudah lebih banyak santrinya juga ya, butuh yang namanya organisasi untuk mengatur mereka gitu ya, membantu para ustadz dan ustazah. Nah, itulah terbentuklah Inkisyari. Nah, pas awal terbentuk Inkisyari itu aku jadi Ilamiah justru. Oh, jadi Ilamiah berarti kita ada jiwa-jiwa Ilamiah dari dulu ya sih. Seakar gitu ya. Iya, kayak dulu tuh aku Ilamiah. Terus tahun berikutnya Ilamiah lagi, tahun berikutnya Ilamiah lagi, dan sampai tahun keberapa ya? Inkisyari keempat kalau nggak salah itu aku jadi taklim. Gitu. Taklim itu apa? Kalau Ilamiah tadi kan Infocom gitu ya. Kalau taklim itu kayak divisi kedisiplinan. Jadi yang mendisiplinkan santri dalam beribadah dan juga pendidikan gitu. Jadi kalau misalkan yang nyuruh santri cepat ke masjid, yang nyatet-nyatetin santri yang telat di masjid, yang ngobrolin itu tugasnya taklim gitu. Tugas aku waktu itu gitu. Terus naik level. Iya, alhamdulillah. Jadi ketua Inkisyari gitu, jadi pemimpinnya gitu. Masya Allah, keren sekali. Nah, itu juga ada kisah tangis, pilu dan lain suka dukanya juga. Tapi itu jadi belajar loh, Din, kayak ya ternyata kita ada bekal ya kepemimpinan dari situ gitu kan. Kayak mungkin kalau dulu pas aku jadi Ilamiah, jadi taklim tuh aku nggak berani gitu yang ngomong ke depan kayak perihal mimpin zikir gitu, aku nggak berani. Kayak udah mendingan anak-anak yang lain aja gitu yang mimpin anak-anak komunitasnya, aku tuh nggak berani gitu. Tapi semenjak aku jadi ketua gitu, jadi Inkisyari ya, ketua Inkisyari gitu ya. Kalau dulu tuh nama ketua Inkisyari itu Asidko. Asidko. Gitu. Jadi itu Asidko itu apa sih coba? Asidko itu diambil dari kata sidik yang artinya ya orang amanah dan lain gitu. Masya Allah. Nah pas itu tuh emang dibebankan amanah ya dia? Iya, ya emang benar gitu.
Jadi ya mungkin selain dibebankan amanah ya harapannya juga Asitko ini ya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang amanah lah gitu, menjadi orang yang jujur dalam memimpin gitu. Nah pada saat jadi Asitko itu ya mau nggak mau yang namanya pemimpin ya nggak mungkin dong pemimpin di belakang, nggak mungkin dong pemimpin pemimpin itu nggak berani ngomong orang lain. Ya semenjak aku jadi Asitko itu ya akhirnya aku berani gitu, secara tidak langsung didorong gitu kan, ayo Dina maju gitu, kamu harus bisa gitu. Nah itulah yang akhirnya jadi bekal gitu ya buat aku bisa berani gitu tampil di depan gitu. Masya Allah, keren sekali Dina. Ya gitu, kamu juga keren banget Dina. Aku jadi ilmiah Din, maksudnya ya mungkin ya maksudnya kita kan sering kali diberi motivasi kayak ayo jadi pemimpin peradaban gitu ya, orang yang memimpin gitu. Kalau menurut aku ya ini aku aja gitu ya. POV kamu nih ya. Jadi nggak mesti semua orang tuh jadi pemimpin gitu. Iya maksudnya bahkan Rasulullah aja kan hadisnya itu kan latuf tahanal Konstantinia fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jais. Memang itu ada pemimpinnya di mention gitu, sebaik-baik pemimpin itu yang menaklukkan Konstantinopel. Tapi ya kita tahu siapa penakluk Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih gitu. Muhammad Al-Fatih itu nggak akan maksudnya berhasil kalau nggak ada jaisnya itu gitu, pasukan-pasukannya. Jadi di belakang kamu gitu ya. Iya ada kita-kita gitu gitu. Maksudnya kita jadi tim belakang layar gitu ya. Nah itu ya semua bisa berkontribusi dengan perannya masing-masing gitu. Karena memang kesannya juga beda pas aku jadi pasukannya gitu istilahnya kan jadi talim itu artinya kan ada Asitko yang lain gitu. Itu beda kesannya ketika aku menjadi Asitko. Kalau mungkin ketika aku menjadi talim gitu ya aku tinggal ikut kata Asitko-nya harus kesana ya kesana kesini gitu. Tapi ketika jadi Asitko itu benar-benar beda banget feel-nya, kayak aku ya secara tidak langsung dituntut juga untuk berani memimpin gitu. Ayo Dina, bisakah kamu amanah dalam memimpin pasukan ini gitu ya. Nah itu ya untuk dalam hal organisasi itu ya supaya berhasil ya aku juga dibantu oleh kalian gitu, oleh teman-teman yang lain, oleh lajnah-lajnah yang lain. Jadi ya kalian tuh sangat berkesan di hati aku. Kita juga sebagai pasukan ya belajar untuk taat, samina wa ta'na. Meskipun mungkin dalam berorganisasi kita ada selisih pendapat. Ini sering banget kan kita kayak berantem nyebelin gitu loh gitu ya. Tapi ya akhirnya kan kita paham ini konsep kepemimpinan. Kemudian kita sebagai orang-orang yang dipimpin ya selama aturan-aturan yang ditetapkan oleh Asitko ya saat itu kamu gitu, itu baik ya kenapa enggak gitu kan, kayak gitu-gitu. Itu belajar berorganisasi gitu ya. Itu kan nanti bekal ya kita nanti di luar ketika berorganisasi ya kayak gitu gitu. Bahkan organisasi yang levelnya lebih tinggi misalnya jadi orang-orang yang mengusi kursi-kursi kenegaraan gitu ya, pemerintahan gitu, itu kan belajar dari situ juga bisa gitu loh. Masya Allah. Jadi kalau skill organisasi yang aku dapat gitu dari Alfcore itu ya selain aku dapat skill memimpin, aku juga dapat skill dipimpin gitu. Jadi bagaimana sikap kita ketika kita dipimpin oleh seseorang tuh harus kayak gimana, dan gimana juga sikap kita ketika kita memimpin orang-orang, ya itu aku dapatkan selama di Alfcore. Gitu. Banyak banget ya yang kita dapat di Alfcore itu bukan cuma pendidikan formal gitu, tapi ya itu yang justru yang banyak membantu kita dalam menjalani hidup itu yang seperti itu gitu. Nah itu yang jadi modal awal gitu ya buat kita dalam menghadapi kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Kehidupan sebenarnya itu kapan gitu ya, setelah kita lulus dari sini gitu. Bahkan ketika aku di kampus gitu ya, itu tuh kan aku kuliah jurusan sastra Arab ya. Itu kan ya secara nggak langsung pasti aku juga belajar tentang bahasa Arab lagi gitu, hal-hal yang berkaitan dengan nahwu sorof dan lain-lain gitu. Nah pelajaran-pelajaran di Alfcore itu tuh benar-benar sangat membantu aku sekali dalam memahami mata kuliah yang ada di perguruan tinggi itu yang ada di kampus. Contoh gitu. Contoh, kalau misalkan di kampus itu ya, itu ada mata kuliah linguistik. Jadi linguistik ini mungkin nahwu sorof versi modernnya gitu. Nah, itu tuh kalau misalkan aku nggak pernah mondok gitu ya, nggak pernah belajar nahwu sorof yang ada di sini, itu aku nggak akan ngerti apa itu linguistik gitu, apa itu fonetik, apa itu morfologi, apa itu sintaksis, itu kayak benar-benar blank gitu. Tapi karena aku udah pernah belajar gitu, udah punya bekal nih dari Alfcore gitu, jadi ketika dosen itu menjelaskan, ketika dosen itu ngasih tugas tuh aku bisa gitu. Kayak kalau misalkan kita belajar makhorijul huruf gitu kan, kalau di sini kan tahsin. Nah kalau misalkan di linguistik itu fonem, fonetik kayak gitu. Nah kalau misalkan tasrifan sorof, nah kalau misalkan di linguistik itu namanya morfologi gitu. Nah kalau misalkan jadi banyak sekali membantu gitu. Bahkan kalau misalkan aku di kampus kan aku tuh seangkatan
teman-temannya tuh bukan hanya orang yang dari lulusan pesantren juga kan, tapi ya ada orang-orang yang dari negeri juga, yang mana kan ya namanya dari negeri umum ya, gitu dari ya. umum gitu ya, sama sekali buta, sama sekali nggak tahu tentang bahasa Arab gitu. Akhirnya ya aku dan juga teman-teman yang lulusan pesantren nih, kita tuh kayak buat kelompok belajar sama kayak kamu tadi, kita buat kelompok belajar gitu ya, mengajarkan teman-teman yang dari umum tadi gitu untuk belajar bahasa Arab. Masya Allah. Gitu. Jadi benar-benar ya Allah, ilmu dari Al-Quran itu sangat kepake banget, sangat ngebantu banget aku, khususnya untuk aku pribadi. Iya, Masya Allah. Gitu. Bersyukur ya kita ya, Din. Bersyukur banget gitu. Bahkan kalau misalkan kan di kampus aku itu kan ada salah satu dosen yang orang Arab asli kan, yang orang Sudan gitu. Native lah Iya, gitu orang ya. native-nya gitu. Nah, kalau misalkan pelajaran beliau tuh kan biasanya kita praktek hiwar juga. Nah, yang suka, maksudnya pas praktek hiwar tuh yang suka maju ke depan tuh aku sama teman aku yang lulusan pesantren juga tuh, kita selalu maju paling pertama, selalu maju paling depan gitu. Sampai kayak dosennya tuh hafal nama aku, yang namanya kita ya murid, namanya diikat guru tuh seneng kan, seneng banget gitu. Nah, itu sampai kayak pas aku maju gitu ya sama teman-teman aku, ini cerita aja gitu ya pengalaman aku itu, sampai kayak dosennya tuh bilang, Masya Allah Haliza anti mumtazah jiddah, kayak gitu-gitu, kayak ya Allah ya, aku tuh bisa kayak gitu ya karena di Al-Qur'an ini aku belajar tentang nahwu sorof, belajar tentang hiwar dan lain-lain kayak gitu. Jadi benar-benar ya Allah membantu banget kayak gitu. Kalau kamu kalau kamu apa nak, selain yang mentor tadi tuh, yang mentorin teman-teman, apa aja yang kamu dapat dari Al-Qur'an yang membantu kamu dalam perkuliahan? Selain itu apa? Ada nggak? Aku kan kalau bahasa Arab mungkin emang kamu jurusan bahasa Arab ya, erat sekali dengan pondok-pondok. Iya, betul. Emang pondok itu umumnya kita belajar bahasa Arab apa segala macam. Kalau aku kan hukum ya, Din. Nah, itu hal yang maksudnya sangat membantu gitu. Di sini kita belajar usul fikih. Usul fikih itu kan ya bagian daripada tools untuk ya apa namanya, ya belajar hukum gitu. Nah, itu di situ aku ya kayak kamu kondisinya tuh ya sudah lebih tahu gitu. Maksudnya sudah bukan lebih tahu maksudnya ya lebih pintar gitu, paling pintar, enggak. Maksudnya aku udah tahu duluan dibandingkan teman-teman yang belum tidak pesantren gitu. Jadi ya ketika aku tahu ya ketika mereka harus baca ulang gitu, baca gitu ya, aku tuh udah tinggal merojaah gitu, dan itu kan membantu. Maksudnya kayak gitu tuh nggak membuat kita kayak apa sih memahami lagi gitu. Enggak, itu kan udah ya itu tadi udah lebih mudah lah gitu ya. Itu bekalnya itu semua dapat dari Al-Qur'an. Dan juga karena aku ya dihukum gitu ya, itu hukumnya juga meskipun hukum tata negara, tapi kita juga belajar hukum Islam gitu, Din. Itu ada di antara mata kuliahnya itu ada hadis ahkam. Kita jadi hukum-hukum ya, menghafal hadis-hadis tentang hukum gitu ya, ketatanegaraan segala macam. Dan aku baru ingat kita tuh pernah yang sampai 1 bulan full belajar mensyarah hadis ahkam gitu. Daurah mungkin ya. Waktu itu tuh kalau kamu ingat waktu Ramadan. Jadi kajian itu emang full untuk itu ya tadi. Berarti kan kita semuanya sebenarnya nggak cuman aku karena aku anak hukum gitu, enggak. Kita semua dibekali ya tadi ilmu-ilmu kenegaraan gitu, ilmu politik gitu sejak di pesantren gitu. Pesantren itu kan di level SMA gitu. Di luar mungkin nggak dapat ya, tapi ya di Al-Qur'an Masya Allah gitu ada gitu. Dan itu sangat membantu ketika teman-teman asing gitu sama hadis ini. Aku udah pernah ketemu nih sama hadis ini, bahkan disyarah gitu segala macam. Masya Allah. Berarti kamu ini lulus dari UIN Jakarta tuh dengan predikat pujian ya, Nak ya? Masya Allah banget, Hana. Alhamdulillah. Itu keberkahannya tidak terlepas dari doa orang tua tentunya. Kemudian guru-guru, karena kita ada tradisi yang kayak kalau sebelum ujian kayak gitu tuh kita chat ustazah gitu kan ya. Ustazah minta doanya gitu ya biar lancar gitu. Dan mungkin ya itu bukan ya semata-mata kemampuan kita tadi. Mungkin memang kita udah belajar keras gitu ya untuk itu. Tapi ya semua itu nggak akan berhasil kalau nggak ada doa para guru gitu. Bahkan kenapa kita kayak tradisi gitu ya, maksudnya walaupun kita sudah lulus ngecen kita itu, karena pas kita jadi santri juga kan sebelum kita ujian tuh kayak Ustadz doain ya, Ustazah doain ya, kita mau ini mau ini. Jadi ya udah terbiasa gitu. Bahkan kita juga kan ada kegiatan rutin ya, doa bersama gitu ya setiap malam Jumat. Itu tuh benar-benar doanya tuh menyeluruh gitu, bukan hanya doa untuk guru-gurunya aja, tapi doa untuk kita juga para santri itu didoain gitu, sama kayak, guru sama orang soleh gitu ya. Masya Allah. Jadi ya keberkahan Al-Qur'an itu tidak terputus walaupun kita sudah lulus dari sini. Masya Allah. Gitu. Dan bahkan yang tadi itu ya, karena aku kan pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'an itu sangat memudahkan aku gitu ya
dalam memahami pelajaran-pelajaran di kampus gitu ya, mata kuliah di kampus itu ini aku waktu itu alhamdulillah ya dapat kesempatan untuk menjadi asisten dosen. Masya gitu. Allah. Itu Jadi kan kayak keren banget gitu. Kayak mahasiswa yang diiri-iriin gitu sama mahasiswa Masya lain Allah. gitu. Iya benar gitu di kampus seperti itu gitu. Kita melihat asdos-asdos itu keren banget ya gitu. Jadi waktu itu di Unpad itu ada program. Jadi kalau di kampus ya, ini aku nggak tahu di Unpad doang atau misalkan di kampus lain kayaknya mah sama. Jadi mata kuliah kita itu kan ada 3 ya. Ada yang mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, sama mata kuliah prodi jurusan. Nah waktu itu mata kuliah universitas TPB agama ya, mata kuliah itu agama, itu lagi buka lowongan asisten dosen. Nah aku alhamdulillah daftar pada saat itu kan, alhamdulillah keterima gitu. Jadi selama jadi asisten dosen itu ya aku mendampingi dosen gitu ya dalam mengajarkan para mahasiswa, terus mendampingi mereka juga di luar kelas dan lain-lain. Nah itu tuh bekal-bekal yang aku dapat sama di Apkuri itu kepake banget gitu. Apalagi waktu itu kan mata kuliahnya agama ya. Jadi bukan hanya tentang agamanya aja, tapi juga skill-skill yang lain kayak praktek sholat, terus juga cara membaca Al-Quran, tahsin Al-Quran, itu tuh kayak aku yang ngajarin mereka gitu ya. Itu aku dapat dari sini, dari pondok gitu. Banyak banget nggak bisa disebutin ya gitu ya. Kayak kalau misalnya bayangan kita kan kayak kok udah kuliah, udah mahasiswa kok belajarnya praktek sholat gitu, kok belajarnya dari di level universitas gitu ya, kok belajarnya praktek sholat dan lain gitu. Nah itu tuh ya mungkin karena pelajaran-pelajaran itu buat orang-orang umum gitu ya nggak didapatkan sama mereka gitu. Jadi ya kita sebagai santri tuh bersyukur banget gitu. Khususnya aku pribadi ya bersyukur banget, aku dari dulu sudah diajarkan gitu gimana cara niat sholat yang benar, bagaimana sholat yang baik, yang benar sesuai aturan dalam Islam tuh bagaimana gitu. Jadi itu benar-benar Masya Allah banget. Itu pengalaman berharga yang aku dapat ketika aku kuliah ya di sana gitu. Nah jadi pelajaran-pelajaran, skill-skill yang aku punya di Al-Afkar itu sangat membantu sekali. Nah, kamu ingat gak sih waktu dulu tuh pas kita kayaknya pas masa-masa mau pelengseran ini ke syariah, kayak kita kan masing-masing divisi itu buat satu program yang berkesan gitu kan untuk anak-anak. Nah, aku tuh inget tuh kalau nggak salah program kamu Ilhamiyah, kamu yang menggambar sesuatu gitu ya, membuat sebuah karya di dinding masjid pondok kita tercinta. Nah itu bisa dijelasin nggak? Nah apa sih filosofi dari kamu membuat karya itu? Motivasinya tuh apa gitu? Begitu ya. Ya tadi selain memang itu program Ilhamiyah gitu ya. Saat itu kita mengisi ya kegiatan Ramadan. Itu kan kita kerjain tuh waktu ya Ramadan gitu betul, ya. Betul. Di sela-sela istirahat lah ya. Simaan apa kalau di Ramadan tuh kita ada simakan, simaan gitu ya. Nah itu waktu istirahatnya tuh kita menggambar gitu. Nah itu aku awalnya tuh kan aku di kelas Ustadz Dede gitu. Entah beliau masih ingat atau enggak gitu ya dengan apa namanya dengan penyampaiannya ini gitu. Beliau menyampaikan bahwa santri itu kalau mau diingat sama guru, maksudnya ingat itu kan kita ya maksudnya kalau diingat sama guru senang tadi kayak kamu gitu betul, gitu ya. Nah itu cuma 2 kata Ustadz Dede. Kalau nggak nakal dia pinter. Maksudnya ya pinter ya secara apa akademis gitu, tapi pinter yang lain-lain gitu loh gitu. Nah itu, nah aku pinter kan enggak gitu, aku merasa pinter enggak ya gitu ya. Terus juga kalau aku pengen diinget karena nakal kan ya nggak dapat esensi berkahnya gitu kan gitu. Jadi aku mikir keras nih apa ya gitu. Nah aku memanfaatkan wadah yang aku punya karena aku Ilhamiyah dan aku memang senang menggambar dulu senang menggambar gitu ya. Jadi ya tetap apa itu kan besar ya apa namanya dindingnya itu tetap aku nggak bisa mengerjakan sendiri kan, dan emang itu program Ilhamiyah gitu, program ya, apa namanya kelompok gitu. Iya betul. Ya kita bareng-bareng gitu. Nah itu semua ya menggambar tapi tetap ya maksudnya yang menginisiasi aku ini aja gitu. Nah itu aku gitu yang menginisiasi, aku apa namanya mungkin gambar aja gitu, menggambar itu gitu. Nah itu pokoknya kita gambar tuh kan ada di situ tuh ada nama-nama teman-teman yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kamu perhatiin gitu ya, itu ada yang ganjil. Kayak nama aku paling betul, nama kamu paling besar di antara yang lainnya. Itu kenapa nak? Kenapa? Jadi Dini tadi dari apa namanya ceramah Ustadz Dede tadi gitu ya ketika di kelas gitu. Nah itu aku berpikir aku kan mungkin nggak unggul gitu ya di pelajaran gitu. Sementara aku melihat teman-teman aku itu ya mereka bisa bikin kitab gitu, menerjemah kitab gitu kan, banyak ya teman-teman kita yang hebat sekali ya itu ya. Dan pasti itu otomatis diingat sama Ustadz. Kalau udah diingat sama Ustadz kan kayak orang-orang soleh gitu ya, guru-guru gitu ya, orang-orang soleh diingat sama orang soleh itu kan ya pasti siapa yang nggak mau gitu kan? Keberkahan bakal terus ngalir terus ya, meskipun kita memang di rumah misalnya lagi ngapain terus Ustadz di sekolah tuh lagi inget kita gitu ya. Oh ini apa namanya anak ini tuh Masya Allah punya kesan yang baik gitu. Itu kan kita lagi nggak ngapain tiba-tiba berkah apa tuh lagi ya mengeliling kita gitu kan gitu. Nah itu aku akhirnya dari situ aku udah terakhir tuh udah semuanya udah mural itu udah selesai gitu, tinggal ngasih nama gitu, tanggal segala macem.
Nah itu aku kasih nama yang lain-lain udah aku tulisin gitu. Okay. Tapi mereka ini kan gak merhatiin tuh. Aku tulis aja paling besar Hana gitu. Maksudnya biar Ustadz tuh notice gitu. Ini tuh maksudnya bakal inget terus gitu. Maksudnya kayak oh ini tuh yang bikin tuh Hana gitu. Dan memang Masya Allah itu ternyata ketika aku balik lagi itu kan rentang waktunya kita dari lulus itu sampai lulus kuliah, lulus SMA, lulus kuliah 5 tahunan lah ya. 5 tahunan ya gitu. Itu kan ya aku ya ke Apkori paling sekali 2 kali ketika ada acara alumni gitu. Nggak sering gitu. Nah itu ketika balik lagi Ustadz Andri gitu ya. Maksudnya itu kan beliau itu nggak yang aktif di kelas gitu kan. Kita jarang interaksi gitu. Beliau tuh masih kayak Hana ya gitu. Maksudnya kan berarti Masya Allah mungkin ini berhasil gitu ya. Apa yang aku niatkan tadi dengan mural tadi, dengan nama yang besar tadi, itu bener-bener bekerja gitu. Itu Masya Allah. Ya aku bersyukur ya Allah. Maksudnya diingat sama orang-orang solih gitu di lingkungan ini, kayak semua orang-orang ya yang sedang berusaha menjadi baik terus-terusan gitu ya. Seperti itu Din. Masya Allah. Dibalik daripada gambar mural itu di dinding gitu. Dan Masya Allah sekarang masih ada gitu. Dan aku ya Allah berharap mudah-mudahan itu terus ada gitu ya. Dan aku bersyukur Abi kan sering bikin konten-konten dakwah seperti itu jadi background gitu ya. Itu kan berarti kan ya meskipun aku nggak ikut dakwah gitu ya, tapi karya aku ikut gitu ya. Barangkali ada nilai pahala dari dakwahnya Abi itu gitu kan. Itu Masya Allah ya, itu sesuatu yang Masya Allah pokoknya aku tapi emang karya kamu yang di masjid itu sampai sekarang pun masih ada Masya gitu. Nah kayak itu tuh bahkan jadi ikonik Al-Apkori gitu. Bahkan kebanyakan orang-orang kalau misalnya ke Al-Apkori itu suka foto di situ gitu. Jadi kayak backgroundnya semua orang kalau berkunjung di mahat kita. Ya tadi kan Abi, kemudian ya mungkin anak-anak para penghafal Quran di sini gitu ya. Ketika mereka senang jadi hiburan, ya kan aku dapat pahala ya juga, teman-teman yang menggambar semua dapat pahala gitu ya. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan sih Din dari ya maksudnya di balik gambar itu seperti itu. Gitu ya Allah, Masya Allah sekali ya nak kisah kita, cerita kita di Mahat Al-Apkori ini. Gak bisa diceritain ya kalau misalnya di forum kayak gini tuh gak cukup gitu waktunya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ketemu teman-teman yang lain, alumni itu ngumpul pasti kita ya Allah lebih banyak lagi ceritanya. Betul, gitu. Masya Allah sekali. Nah kesimpulan nih nak, apa sih pelajaran yang paling berharga yang kamu dapatkan dari Al-Apkori ini tuh apa? Ya itu tadi kalau Apkori itu ini kesan deh kayaknya. Kesan aja ya kali ya. Nanti kamu pelajaran berharga kamu gitu. Jangan tuh, kamu juga lah. Mungkin ini mencakup juga ya. Ya pokoknya Apkori itu kalau ibaratnya Apkori itu negara gitu. Masya Allah. Iya maksudnya aku ya Allah keren banget ya gitu, ada aturan, ada pemimpin segala macam. Kalau kan aku kebetulan di sini tuh amanah aku di kantor administrasi gitu ya. Nah itu salah satu tugas yang aku punya sekarang yang aku lagi masih dikerjain gitu. Itu Syahid minta aku untuk ngerapihin kurikulum. Kurikulum MA gitu ya. Nah itu kan jadi aku tahu isiannya kan, aku baca gitu. Nah itu kalau misalnya Al-Apkori itu negara gitu. Nah itu kurikulumnya mungkin peraturannya, undang-undangnya gitu. Nah itu aku baca gitu ya, kurikulum itu landasan hukumnya itu yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ayat yang dikutipnya apa? An-Nisa ayat 9. Yang janganlah hendaklah mereka takut ketika meninggalkan anak-anak lemah gitu. Pokoknya nanti dicek ya di Quran gitu. Itu pokoknya An-Nisa ayat 9 tuh spiritnya tuh karena takut meninggalkan anak-anak yang lemah ya, baik dari aspek akidahnya gitu ya, mungkin pengalaman hidupnya segala macam. Jadi ya memang kita tuh spirit dibangunnya pondok ini ya untuk menjadi hamba Allah yang taat gitu. Nah itu seperti itu. Kalau misalnya di pelajaran tadi kalau di kampus aku gitu, aku ada salah satu mata kuliah itu namanya legal drafting. Legal itu kan undang-undang gitu ya. Terus drafting itu ya pembentukan, pengonsepan segala macam gitu ya, intinya pembentukan perundang-undangan gitu. Nah itu tadi kurikulum itu ya, kalau misalnya Apkori itu negara, kurikulum itu tadi undang-undang, dan formatnya itu kalau misalnya dari yang aku dapat ketika belajar legal drafting itu ya awalnya itu yang landasan hukum, kemudian baru pasal-pasalnya memang itu ya, pembukanya itu bab satunya itu tadi landasan hukumnya itu Al-Quran dan As-Sunnah dan kutipan surat An-Nisa ayat 9. Berarti benar-benar Apkori itu benar-benar itu kesan yang sangat luar biasa sekali gitu ya, sangat membekas untuk kita para alumni. Bahkan itu kayak benar-benar kayak negara gitu ya, miniatur negara tuh masa ada ekskul
tapi namanya apa? Ketahanan pangan. Itu kan kayak negara banget gitu loh, ketahanan pangan. Kenapa nggak dinamain kayak menanam ketahanan pangan? Memang untuk apa namanya membuat Upcore itu bertahan gitu dari sisi pangan gitu. Misalnya ya mungkin daripada dari luar, maksudnya sama-sama sayur gitu. Kita yang di sini kan yang jadi esko ketahanan pangan tuh ya kita nanam sayur-sayuran gitu. Nah mungkin ya sama sayur di luar sama di dalam sama gitu. Tapi sama-sama sayur gitu ya. Tapi di sini kan kita bisa jadi manage lebih hemat gitu, ketika menanam itu lebih hemat, jadi pengeluaran negara juga itu gitu ya. Iya, pengeluaran negara itu nggak berlebih gitu kan. Itu kan ketahanan pangan. Masya Allah, keren banget negara ya sekelas sekolah gitu ya. Iya gitu. Kalau kamu Din? Kalau aku pelajaran yang aku dapat di Upcore sih lebih ke tentang tujuan hidup ya. Mungkin kalau dulu ya aku tuh mikirnya tujuan hidup aku tuh ya belum jelas. Aku nggak tahu nih aku mau jadi apa, aku harus ngapain gitu kan hidup di sini di dunia ini gitu ya. Tapi semenjak di Upcore, semenjak belajar di sini aku tuh jadi tahu gitu bahwa ya tujuan hidup kita sebagai seorang muslim tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi kita harus berupaya, berusaha sebisa mungkin supaya Allah itu ridho dengan kita, ridho dengan hidup kita, ridho dengan setiap langkah, setiap perbuatan yang kita lakukan. Itu. Masya Allah. Dan bahkan aku juga punya satu cita-cita baru gitu ya, apa satu tuh? impian baru gitu. Aku ingin menjadi murad gitu. Kalau misalkan kajian Abi itu ya, iya, kajian Abi kemarin gitu. Kan terjelasnya perbedaan murid dan murad. Kalau misalkan murid itu orang yang mencari ilmu, yang mencari Allah. Tapi kalau murad tuh orang yang dicari oleh Allah gitu. Dicari ilmu, dicari Allah gitu ya. Murid orang yang mendekati, orang yang mendekat gitu. Tapi kalau misalkan murad orang yang didekati, ya siapa sih yang tidak mau didekati oleh Allah gitu? Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah? Ya kita semua pengen itu gitu. Nah itu yang jadi salah satu cita-cita baru aku gitu. Dan itu bisa kita dapat dan kita bisa mulai melatih itu di Upcore gitu. Masya Allah. The real nurture the future. Betul. Nah ini sesuai sama tagline kita teman-teman. Jadi podcast kita ini punya satu tagline gitu ya. Tagline itu apa? Nurture the future. Jadi kayak benar-benar memelihara masa depan gitu. Jadi Upcore itu ya wadah kita gitu. Bahkan yang belum tahu apa tadi kamu tujuan hidup belum tahu nih. Iya, betul, jadi tahu gitu. Itu kan berarti ya kamu sedang merawat masa depan kamu gitu. Bahkan masa depan yang visioner, bukan cuma masa depan di dunia tapi di akhirat gitu. Juga, Masya Allah sangat berkesan sekali, aku sangat bersyukur sekali gitu ya bisa menjadi bagian dari santri Ma'had Upcore gitu. Nah, buat teman-teman semua gitu ya yang mau menemukan potensi dirinya, yang mau menemukan versi terbaik diri kita gitu, diri teman-teman semua, teman-teman bisa nih yang punya adik gitu, yang punya saudara bisa mendaftarkan adiknya atau saudaranya di pondok kami, di Pondok Pesantren Ma'had Upcore. Karena kebetulan Pesantren Al Upcore sedang membuka penerimaan santri baru untuk ajaran tahun 2024 dan 2025 gitu. Jadi yang mau mendaftarkan anaknya, hayo segera gitu ya. Miliki pengalaman terbaik gitu ya. Di waktu-waktu terbaik gitu ya. Waktu-waktu terbaik itu ya ketika di pondok gitu, Masya Allah. Iya. Nah selain itu nih buat teman-teman yang mau tahu kegiatan pesantren, kegiatan Ilma dan juga pesantren Al Upcore lebih lanjut lagi, lebih banyak, bisa kepoin Instagram pesantren Ma'had Upcore. Nama akunnya @pesantren Al Upcore. @pesantren Al Upcore. Nah itu untuk akun pesantren official gitu ya. Akun pesantren gitu ya. Kalau kita ini podcast alumni gitu ya. Kita teman-teman juga bisa kepoin ya akun Instagram kita, itu ada Ilma @ilma.ahwat gitu. Karena kita ahwat gitu. Sebenarnya Ilma itu ada dua juga juga gitu, ada ahwat, tapi memang sejak kita sekolah aja dipisah, invisol gitu ya. Berarti ya kegiatan kita setelah sekolah juga tetap dipisah. Jadi teman-teman bisa menemukan kita di Instagram, bahkan di TikTok ada ya Kak. Iya sekarang gitu. Itu ada Ilma Ahwat dan Ilma Ikhwan. Ada Ilma Ikhwan gitu. Nah teman-teman, Al Upcore ini selain sedang membuka pendaftaran santri baru gitu ya, Al Upcore juga punya merchandise. Ya, Al Upcore juga punya merchandise gitu ya, punya oleh-oleh nih buat teman-teman semua yang mau beli gitu. Nah contohnya ada di belakang kami. Nah ini ada kerudung ya, ada kerudung segi 4 gitu ya. Ini mungkin bisa dipakai oleh kita para alumni, bisa dipakai untuk ibu-ibu kita jadi oleh-oleh, untuk saudara-saudara kita yang perempuan kita gitu. Kemudian ada juga celengan infak subuh, gerakan infak subuh gitu. Jadi supaya kita sama-sama menjadi seseorang yang gemar berinfak gitu, apalagi di waktu subuh. Itu kan pahalanya luar biasa sekali ya. Betul, Masya Allah. Kemudian ada lagi nih kumpulan zikir dan doa Al-Majmu'ah Al-Mubarakah gitu. Itu ya mesti biar kita senantiasa berzikir mengingat Allah gitu. Ini panduannya ada nih gitu. Dirangkum gitu sama Al Upcore. Nah, mungkin teman-teman itu saja episode pertama podcast alumni kali
kali ini gitu ya. Insya Allah di podcast-podcast berikutnya kita bakal undang teman-teman alumni yang lain, atau mungkin kita bisa undang ustadz-ustazah gitu ya, biar kita tahu mungkin POV-nya para ustadz, para ustazah gitu, kisah-kisah mereka, cerita-cerita mereka tentang menghadapi kita gitu. Ya, dalam menghadapi kita, sebagai dalam santri, membersamai kita sebagai santri, dan juga cerita-cerita para ustazah dan cerita para ustadz dan ustazah mengenai Al-Qur'an itu sendiri. Masya Allah. Ya, pokoknya Masya Allah banget gitu. Teman-teman, sampai jumpa di sampai jumpa di next episode berikutnya. Aku Dina, aku Hana. Ilaliko ma'assalamah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.